Assalamualaikum, kembali lagi di Yudi Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran IPS kelas 8 semester 1, mengenal negara-negara ASEAN. Negara pertama yang kita bahas adalah negara Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Letak koordinatnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia menempati peringkat penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Kepadatan penduduk yang tidak merata, penyebaran yang timpang, komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar menjadi masalah hingga kini di Indonesia. Indonesia adalah negara yang subur, karenanya sebagian besar penduduknya adalah petani. Sumber daya alam tambang utama Indonesia adalah minyak bumi dan gas. 2. Negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia. Titik koordinatnya adalah 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Wilayah negara Malaysia terbagi menjadi 2, yaitu Malaysia Timur dan Malaysia Barat. Ibu kotanya yaitu Kuala Lumpur ada di Malaysia Barat. Penduduk Malaysia adalah multi etnis. Mayoritasnya bangsa Melayu, kemudian Tiongkok, India, dan suku bangsa lainnya. Bahasa yang digunakan hampir sama dengan bahasa Indonesia karena sama-sama berakar dari bahasa Melayu. Dan sebagai negara agraris, perekonomian negara Malaysia juga banyak bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Pada bidang tambang, Malaysia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Negara ketiga yaitu Singapura. Singapura adalah negara paling kecil di ASEAN. Luasnya hanya 697.000 km persegi. Letak astronomisnya adalah 1 derajat 11 menit lintang utara sampai 1 derajat 27 menit lintang utara dan 103 derajat 39 menit bujur timur sampai 104 derajat 5 menit bujur timur. Sebagian besar penduduk Singapura adalah keturunan bangsa Tiongkok, sisanya adalah Melayu, India, dan suku bangsa lainnya. Mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri. Target oriented dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Letak Singapura yang strategis dalam jalur transito perdagangan dan lalu lintas laut serta lalu lintas udara dunia memberi keuntungan bagi Singapura. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan negaranya pada sektor pariwisata dan perdagangan. Negara keempat, Brunei Darussalam. Negara Brunei berbentuk kerajaan. Letak astronomisnya ada pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Negara Brunei dikelilingi oleh negara Malaysia. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi 2, yaitu bagian barat dan bagian timur. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram, dan Sungai Baram memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei. Mayoritas penduduk Brunei adalah suku Melayu. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Negara kelima adalah Filipina. Negara ini adalah negara kepulauan sama seperti Indonesia. Titik koordinatnya adalah 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Negara ini memiliki 2 pulau yang besar, Luzon dan Mindanao. Pulau Luzon adalah pulau yang paling padat penduduknya. Dan ibu kota Manila sendiri terletak di Pulau Luzon ini. Mayoritas penduduk Filipina adalah suku bangsa Filipina, yaitu campuran Melayu dan Spanyol. Sebagai negara agraris,
Filipina mengandalkan bidang pertanian. Namun, meningkatnya kemajuan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia telah meningkatkan pula pendapatan dari sektor industri. 6. Negara Vietnam. Negara Vietnam adalah negara Republik Sosialis. Letak koordinatnya 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Vietnam memiliki dua iklim, sedang di utara dan tropis di belahan selatan. Penduduk Vietnam menempati urutan kedua terpadat di ASEAN setelah Indonesia. Kelompok terbesarnya adalah Thai dan Hmong. Sama seperti negara ASEAN lainnya, Vietnam mendasarkan perekonomian pada sektor pertanian yang ditopang dengan sektor industri. Kebijakan upah murah menjadi salah satu penarik investor asing. 7. Negara Laos. Negara Laos adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut. Letak koordinatnya adalah 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Laos adalah negara pegunungan dengan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Laos adalah negara komunis yang masih tersisa di dunia. Etnis yang terbesar yaitu Laosian dan suku gunung. Hingga sekarang, negara Laos menetapkan pertanian sebagai kegiatan utama perekonomiannya. 8. Negara Myanmar. Letak koordinatnya 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 93 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Etnis Tibet Burma adalah penduduk mayoritasnya. Myanmar hingga kini masih menghadapi masalah rendahnya tingkat pendidikan. Hampir seluruh wilayah Myanmar terletak di lembah Sungai Irrawaddy. Banyaknya sungai besar dan gunung api menyebabkan tanahnya menjadi sangat subur. Karena itu, sektor pertanian adalah sektor andalan Myanmar. 9. Thailand. Letak koordinatnya 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Penduduknya mayoritas bangsa Thai yang beragama Buddha. Terlihat dari bentuk bangunan yang bercorakan Buddha. Daerah yang menjadi pusat kegiatan pada dasarnya berupa dataran rendah di daerah aliran sungai Chao Phraya yang subur. Kota Bangkok ada di daerah ini. Negara Thailand adalah negara agraris yang sudah menerapkan usaha-usaha diverifikasi pertanian dan teknologi terbarui. Karena itu, Thailand berjaya dengan ekspor hasil pertaniannya. 10. Negara Kamboja. Letak koordinatnya 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Bentuk Kamboja seperti lingkaran dengan jumlah penduduk paling kecil di ASEAN. Penduduk Kamboja mayoritas etnis Khmer. Dengan mata pencarian utama bertani dengan cara tradisional. Sampai sekarang ini Sungai Mekong merupakan sungai terpenting. Sungai ini dapat dilalui kapal-kapal dari delta Sungai Mekong di Vietnam sampai ke Phnom Penh. Sekian pertemuan kita kali ini, sampai berjumpa lagi.